Baik, kali ini saya akan melanjutkan tutorial penggunaan e-learning Unuja. Tentunya sebenarnya penggunaan modal, tapi kali ini kita akan fokus untuk di pembuatan bank soal. Jadi fokus di pembuatan bank soal. Sebelum nanti ke depan saya akan buat tutorial lagi tentang pembuatan kuis. Jadi kita buat dulu list soalnya, kemudian nanti di kuisnya kita tinggal masukkan saja soal dari bank soalnya. Nah, untuk ke bank soal sendiri, untuk pembuatannya sendiri, Bapak Ibu bisa silakan masuk di bagian template di kelas yang Bapak Ibu ikuti. Ini ada template ya. Nah, ini yang punya saya. Jadi kemudian masuk di bagian gear ini. Di gear ini pilih ke lanjutkan. Dilanjutkan ini nanti ada beberapa fokus di bagian bawah, bank soal. Kemudian ada soal-soal, kategori, impor sama ekspor. Soal-soal berarti kalau memang Bapak Ibu sudah buat soal, berarti di sini nanti ada soal-soalnya. Kategori itu semacam kayak klasterisasi gitu ya. Ini kategori apa soalnya gitu. Bukan jenis soal tapi kategorinya apa. Kemudian impor sama ekspor. Impor berarti kalau misalkan kita sudah punya filenya, kemudian tinggal buat soal misalkan gitu. Ekspor berarti tinggal download. Cuma sekarang fokus dulu di bagian kategori. Di kategori silakan diklik. Kalau memang belum ada kategori, silakan dibuat saja. Misalkan di sini soal latihan, kategorinya soal latihan. Nah, sisanya nanti informasi kategorinya bisa ditambahkan. Setelah itu klik tambah kategori. Karena saya sudah buat, maka saya tinggal klik di bagian sini. Nah, di soal latihan ini. Oke, saya leave aja. Nah, di bagian ini untuk menambahkan, kalau kita lihat, kita masuk di kategori soal latihan, dan di bagian ini ada keterangan untuk buat soal baru. Di buat soal baru ini kalau diklik ada banyak pilihan. Yang pertama ada pilihan ganda, ada benar salah, ada matching, dan seterusnya. Saya tidak akan mencoba semuanya, saya mencoba sebagian aja. Mungkin 3 atau 2 lah yang saya coba ya. Nah, yang pertama untuk pilihan ganda. Jadi tentunya soalnya ada yang modelnya close ended, ada yang open ended. Kalau close berarti ya jawabannya sudah tertutup, sudah jelas, sudah fix lah. Tapi kalau yang open berarti jawabannya masih terbuka. Untuk yang open paling mudah Bapak Ibu bisa manfaatkan esai. Nah, di esai. Kalau misalkan mau close ya bisa ke pilihan ganda, benar salah, matching itu berarti mencocokkan gitu. Kemudian ada short answer, kemudian ya banyak lah. Kita coba mulai dari pilihan ganda. Kita klik ya bagian pilihan ganda, tambahkan. Ini contoh soal, misalkan ini karena sekedar contoh saya buat ini aja ya, anggota badan misalkan. Nama soal itu ini jenisnya pilihan ganda, terus kemudian ini anggota badan. Saya buat nama soalnya kayak gini. Teks soalnya seperti ini, sebutkan anggota badan, sebutkan yang termasuk anggota badan misalkan gitu. Gini. Nah, di bawah ini di teks soal saja cukup jelas ya. Kemudian di tanda pengaturan awal abaikan saja nggak masalah. Di umpan balik ini semacam kayak penjelasan kalau memang ada yang perlu kalau misalkan sudah jawab apa umpan baliknya gitu. Nah, sementara saya biarkan gini. Nah, yang penting di bagian sini Bapak Ibu. Jadi jawaban tunggal atau ganda ini silakan ditentukan. Kalau misalkan jawabannya hanya 1, maka pilih di cukup 1 jawaban. Tapi kalau misalkan jawabannya lebih dari 1, maka diizinkan memilih lebih dari 1 jawaban. Sementara saya akan buat ini jadi 1 jawaban saja. Memori pilihannya Bapak Ibu bisa pilih mau ABC apa, saya biarkan saja ya. Terus ini jawabannya. Tentunya nanti ini dipastikan ya pilihannya diacak. Pilihan pertama saya tulis jawaban yang benar, misalkan tangan. Nah, tangan jawabannya benar. Kalau jawab tangan nilainya berapa? Berapa persen? 100%. Sudah selesai, sisanya tinggal kita membuat jawaban yang salah. Contoh misalkan pensil. Oke. Nilainya berapa? Nilainya bebas. Kalau misalkan mau ditentukan 0 boleh, atau kalau misalkan mau dibuat salah nilainya minus juga bisa. Jadi misalkan kita mau buat salah nilainya minus 50 misalkan, jadi benar 100, salahnya minus 50%, itu juga boleh. Kemudian selanjutnya kita tulis misalkan ada pilihan buku. Nah, jadi pensil, buku, yang ini pilihannya sama, dibuat kita buat minus 50. Ingat totalnya, yang penting itu total jawaban benar itu nilainya harus 100%. Oke, setelah itu kita simpan perubahannya. Ini sudah simpan. Kalau mau lihat tampilannya seperti ini, pada tampilnya seperti ini. Sebutkan yang termasuk anggota badan. Kita jawab pensil atau buku, tangan. Nah, misalkan saya jawab tangan, oke. Simpan. Ini cuma sekedar pencobaan Bapak Ibu, jadi belum sampai ke kuis. Nanti ya kemungkinannya tampilannya seperti ini gitu. Jawaban disimpan ditandai dari 1. Oke. Kalau misalkan kita jawab 1, simpan. Ya sekedar mencoba ini. Ini untuk yang pilihan ganda dengan 1 pilihan.
Bagaimana kalau misalkan kita simpan ya sekarang ya. Nah, ketika kita simpan nanti muncul di bank soal kita sudah muncul satu soal jenisnya ini ya, garis-garis ini pilihan ganda berarti. Kalau Bapak Ibu ingin mengedit tinggal bagian sini sunting soal. Kalau mau menduplikasikan tinggal klik duplikat. Kalau mau melihat tampilannya tinggal pratampil. Nah, tampilannya nanti ketika dibuat kuis seperti ini. Yang atas saja, yang bawah tidak muncul. Kita coba ya. Kita jawab tangan, kemudian kita simpan, kemudian kirimkan dan selesai. Oke, pilihan terbaik adalah tangan. Jadi kita nanti kita bisa setting ke depan. Oke. Sekarang saya kembali ke bagian sunting soal. Ini saya tutup. Selanjutnya kita coba model soal baru. Ya, soal yang sama tapi pilihan gandanya ada banyak. Jadi buat soal baru sama pilihan ganda. Kemudian tambahkan sama kayak dia. Ini pilihan ganda juga. Saya buat tanda saja sebenarnya ini. Anggota badan sama. Pilihan. Oke. Soalnya saya buat sama, cuma model jawabannya beda. Sebut yang termasuk anggota badan adalah itu. Seperti ini. Titik. Nah, di bagian ini saya set untuk diizinkan memilih lebih dari satu jawaban. Maka kita bisa tulis yang pertama tangan. Oke, karena ini konsepnya masih disimpan ya. Saya tangan, yang pensil saya biarkan. Saya buat jawaban yang benar dulu aja. Pensil, tangan, kaki sama kepala misalkan gitu. Sama kepala. Oke, dua aja jawaban yang benar. Yang salah itu ada pensil. Kemudian ada lagi di bawahnya kita tulis buku misalkan gitu. Nah, perhatikan ini jawaban benarnya ada dua, jadi kita tentukan saja nilainya. Jadi yang pertama ini adalah tangan nilainya 50%. Kemudian kalau misalkan mencentang satu nilainya 50%, kalau mencentang dua nanti nilainya totalnya 100%, 50 sama 50. Jadi kalau di total hasilnya 100. Nah, ini bebas Bapak Ibu. Untuk jawaban yang salah kita tentukan lagi mau minus apa mau 0. Kalau untuk jawaban lebih dari satu tentunya sebaiknya dibuat minus, karena kalau dicentang semua nilainya jadi benar. Nah, minus 50. Oke, minus 50. Oke, ini. Oke ya, kita simpan. Harusnya langsung simpan dan perubahan. Oke. Untuk melihat, jadi klik ubah kemudian pratampil. Soalnya seperti ini. Agak beda sekarang centangannya bisa lebih dari satu. Nah, gini. Kaki, pensil, tangan, buku. Nah, kalau misalkan kita centang semua, kita simpan, kemudian ini jawaban yang benar ya. Jadi saya buat gini aja. Oke, simpan. Nah, kirimkan dan selesai. Nah, pilihan yang terbaik adalah tangan, kaki. Jadi yang jawaban Anda tidak benar. Nanti kita ke depan, nanti akan ada tutorial untuk selanjutnya. Selanjutnya kita coba buat satu soal, barangkali Bapak Ibu tertarik. Sebenarnya bisa matching ya. Matching itu ada kayak 1 2 3, satunya ABC, terus mau di mana jawaban yang sesuai gitu. Nah, saya akan mencoba di bagian ini yang mungkin agak lemah ya. Drag and drop into text. Jadi misalkan ini. Oke, saya tambahkan drag and drop. Drag and drop itu nanti berarti ada ruang kosong, kemudian kita diminta untuk menariknya. Nah, soal misalkan ini sifat wajib dan muhal misalkan gitu, kita buat soal ini. Teksnya kita buat ini, tarik jawaban ke posisi yang benar seperti ini. Di bawahnya kita bisa buat tabel, jadi kita buat tabel. Ini contohnya macam-macam ya, cuma biar contoh saja. Jadi kolomnya ada 3, kemudian barisnya juga ada 3, caption. Oke, jadi ini. Headernya seharusnya nggak usah ya. Bentar, saya buat headernya tidak usah. Define header on board. Nggak apa-apa sih, biarkan aja. Oke, biarkan saja ini create table. Jadi ini ya. Nah, misalkan di bagian sini itu ini ada tulisan sifat wajib. Kemudian ini ada sifat muhal. Ini contoh. Ini wajib misalkan ini. Nah, ini Allah, kemudian bawahnya itu Rasul. Nah, kemudian kita mau buat pilihan untuk pilihan apa saja yang bisa dipilih. Nanti
kalau kita perhatikan di bagian choice itu ada apa namanya kurung siku ya, kurung siku 1 2 3. Kita buat isiannya gini, kurung siku 1, kemudian ini untuk isian kedua, kurung siku 2, kemudian ini kurung siku 3, yang ini saya tulis kurung siku 4. Ini berarti pilihan pertama yang satu sifat wajib bagi Allah itu misalkan saya tulis saja wujud, maaf nggak bisa bahasa Arab. Yang kedua sifat kita bisa ya, yang kedua sifat mukhal bagi Allah saya tulisnya anggap aja Adam Kudus gitu, Kudus atau fana lah, biar fana ya. Pilihan ketiga sifat wajib bagi Rasul, berarti saya tulis saja fatonah misalkan gitu, fatonah. Kemudian yang ini sifatnya saya tulis kidib gini ya, semoga benar. Nah jangan lupa kita shuffle biar nanti bisa acak gitu. Oke, kalau sudah nanti kita lihat tampilannya, kita simpan dulu. Ada masalah? Nggak ada kayaknya. Kita simpan. Nah, nanti kalau kita simpan maka muncul satu pilihan baru, yaitu sifat wajib dan mukhal. Kalau misalkan Bapak Ibu kalau misalkan ingin melihat hasilnya, tinggal klik, dia tertampil. Nah nanti soalnya modelnya kayak gini, yang ini sifat wajib, sifat mukhal, mau ditarik, nah gini tarik. Nah, kidib taruh mana? Kidib itu mukhal saya Rasul gini. Nah, fana, kemudian misalkan fana itu masuknya di sini, kemudian fatonya masuknya di sini. Nah, kalau sudah maka kita simpan, kita lihat, kirimkan dan selesai. Oke, jawabannya benar semua, ada centangannya gitu. Sementara sekian untuk tutorial pembuatan soal. Kita akan, kalau misalkan ada yang request minta model soal lain, nanti silakan disampaikan. Tapi kalau misalkan tapi yang jelas ke depan kita akan buat model kuis, jadi soalnya akan kita ambil langsung dari bank soal yang sudah ada. Terima kasih, semoga bermanfaat.